Ya, silakan. Halo. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu. Sensei, saya ada benjolan 1 cm, kira-kira 1 cm di area selangkangan. Jika dipegang itu tidak terasa sakit dan tidak mengganggu aktivitas. Hanya saja ada benjolan itu, Ustaz. Sensei, mohon kadang kalau malam sering kembung, terus sering pegal di area punggung dan area selangkangan. Itu saja, Sensei. Ya. Mohon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Sensei. Hampir semua benjolan biasanya kalau di pengobat itu disebabkan karena lemah limpa yang tidak bisa mentransmisi makanan menjadi saripati, kemudian lebih banyak menjadi balgam, kemudian dia menyesak bersama dengan energi, kemudian berdiam diri. Seandainya dia tidak menyesak bersama energi, artinya dia ditinggalkan energi vital, maka ya kayak limfoma begitu, nggak nyeri, kayak tumor jinak kayak gitu, nggak nyeri. Tetapi ketika dia bersama dengan energi vital, maka akan timbul rasa nyeri. Karena energi vital itu berasal dari haroro jantung, yakni berasal dari hawa panas, maka akan menimbulkan rasa nyeri. Beberapa sama ya, tetap kaidah pengobatan itu ada makanan yang bagus, ada tindakan kuratif, kemudian ada tindakan rehabilitatif ya. Yang memicu timbulnya ya, ketika kita mau mengkonsumsi makanan yang kemudian susah dicerna, kemudian tidak terbawa, tidak bisa ditransportasikan. Kan limpa itu tugasnya mentransmisi dari makan menjadi nutrisi, setelah itu kemudian mentransportasikan ke organ-organ yang lain, ke seluruh tubuh. Ketika terlalu berat akan berubah menjadi balgam dan akan menetap di situ kalau saat itu terkena angin atau kelembapan di sana. Ya, ada angin lembab. Kemudian stuck di situ. Kemudian muncul masalah di situ. Berarti yang perlu dilakukan kan ada dua. Yang pertama dari sisi emosi, kan khawatir, jangan cemas, karena itu yang melemahkan limpa tadi. Kemudian yang kedua, jaga makanan, ya kan, makanan apa yang kemudian sekarang banyak kok. Kita tinggal klik makanan yang menimbulkan karsinogen, ya kan. Kemudian atau makanan yang menimbulkan penyakit degeneratif saat ini, ya kan. Susahnya sekarang itu orang lebih suka makanan-makanan yang apa istilahnya, junk food atau apa itu, artinya bukan makanan yang kayak gini gitu ya, siap saji ya. Jadi kadang-kadang kita mereka saya misalkan roti coklat boleh nggak, buat apa, buat cemilan, ya kan. Biskuit boleh nggak, buat cemilan. Karena kalau dalam kesehatan klasik kan nggak ada kaidah gitu, nggak ada iseng berhadiah atau kayak gitulah ya, kayak gitu tuh nggak ada. Jadi makan ya makan, kayak nggak ada makan itu buat hiburan gitu. Jadi kalau ganti buah gimana? Oh, kalau buah itu bukan cemilan. Jadi kadang-kadang ada juga yang ngomong kalau buah nggak kenyang gitu. Ya udah makan nasi. Ya masalahnya tadinya udah makan nasi, ya kan. Jadi kita karena susah. Ada juga yang pasal begitu. Ya sudah Bu, jangan kalau gitu makan nasi aja kalau lapar. Udah makan nasi. Loh, kok belum kenyang kan? Iya, maksudnya buat penutupan. Saya nggak tahu istilah-istilah seperti itu. Kenapa harus begitu gitu kan? Jadi kadang begitulah orang hari ini yang bener lah perkataan Ibnu Qayyim, kalau sebenarnya kalau penyakitnya ringan itu ya orang-orang yang makannya nggak aneh-aneh ya obatnya makanan. Ataupun kalau sakitnya berat ya obatnya tunggal, sambulaok saja kayak ya. Dan kalau
orang yang tinggal di kota dengan makanan beraneka ragam. Iya. Bandung. Bandung. Iya kan. Wisata kuliner. Iya, Paris Java kan. Wisata kuliner. Nah, itu juga saya nggak tahu kenapa kok ada wisata kuliner. Kenapa dulu kan wisata nggak kuliner. Sehingga kemudian memakan makanan yang aneh. Banyak hal yang tubuh kita itu tidak pernah tahu, kemudian dikasih tahu sama makanan. Dan itu sudah setiap hari itu tubuh kita itu, orang kita itu adaptasi aja udah susah loh. Iya. Ya kan, kita taruh misalkan di Lampung, kita harus adaptasi, butuh waktu loh. Betul. Nggak 1 menit, 2 menit, 1 jam, 2 jam, butuh waktu bahkan kadang ada yang sebulan kok. Kemudian kita ditaruh di misalkan Palembang, Bengkulu, itu aja adaptasi. Padahal masih di Indonesia kan, kita harus adaptasi. Nah ini makanan belas itu adaptasinya kapan itu loh? Kenalan ya, plus ini lagi. Aduh. Nah kadang-kadang seperti itu. Jadi apa yang menimbulkan, kayak nggak enak juga kalau ngomong terlalu vulgar. Makanan-makanan apa yang kemudian menimbulkan benjolan. Yang jelas jagalah yang ada pengawet, pengental, pewarna, pemanis dan sebagainya. Dan itu yang sudah umum ya diberitakan oleh BPOM ya. Kalau bisa cari buku-buku BPOM kan ada tuh makanan menyebabkan entah itu borak atau kan banyak tuh ya. Yang seperti itu biasanya kita dapat buku dari BPOM itu kan dari Kementerian Kesehatan kan dapat. Saya juga sering dapat kan. Ini saya sering dapat. Atau nah masyarakat yang lainnya dapat apa enggak saya nggak tahu. Penting saya dapat itu kan. Nanti di situ kan ada penjelasan saat ini nih makanan yang mengandung ini dijelaskan. Itu yang hendaknya kita tidak konsumsi. Tapi sekarang begitu BPOM nggak gencar, seakan-akan kan sudah selesai masalah. Padahal kan masih gitu kan. BPOM dulu ngomong awas ada borak ya kan. Nah, udah sekarang udah nggak gencar itu, yang mengandung borak nggak gencar. Ya sudah, apalagi sudah. Nah, kesannya seperti itu. Itu udah harusnya kita memakan makanan, jangan memakan makanan yang dipaksakan untuk jadi makanan. Jangan cemas. Kemudian beberapa makanan yang dikonsumsi yang bisa digunakan untuk menghasilkan ubi, ada ubi ungu. Sunda tahu ya ubi ungu. Nggak harus cilembu sih, nggak harus cilembu. Ubi ungu direbus kemudian dimakan, ya. Atau buah mengkudu yang matang kemudian diperas, ambil airnya kemudian diminum 2 kali sehari setelah habis makan. Itu juga bisa. Kemudian kudapannya ya. Cemilannya ubi ungu gitu kan. Jadi yang lain makan roti gitu. Ya nggak apa-apa kan. Demikian. Mudah-mudahan mengangkat penyakitnya dan bermanfaat bagi para pendengar Indonesia yang lainnya selanjutnya. Syukur saya atas jawabannya, semoga bermanfaat untuk